Halo teman-teman, selamat datang kembali di playlist ini. Di video lalu kita udah berhasil bikin fitur register dan login kan? Nah, sekarang ceritanya untuk user yang sudah berhasil login, akan kita arahkan ke dalam dashboardnya admin. Jadi pertama-tama kita akan bikin dulu dashboardnya admin, kemudian kita akan setting middleware baik di sisi API dan juga di sisi klien. Oke, kita langsung mulai aja. Silakan teman-teman buka satsien.com ya. Nah, kurang lebih teman-teman klik dulu bagian browse blocks, kemudian scroll ke bawah. Di sini Satsien sudah menyediakan banyak sekali template admin. Nah, kurang lebih template admin yang akan kita pakai tuh kayak gini, teman-teman. Jadi ada sidebar-nya kayak gini ya, kemudian bisa dimainin juga. Nah, di sini nanti kita akan isi kontennya gitu. Cara installnya gampang banget, teman-teman. Kita tinggal klik aja bagian ini. Udah. Kemudian kita masuk ke Visual Studio Code. Buka di terminal baru ya. Arahkan terminalnya masih di klien ya. Kayak gini. Masih di klien, oke. Kemudian kita paste yang tadi. Kemudian kita enter. Tunggu aja prosesnya sampai beres, teman-teman. Kalau prosesnya udah beres, di sini teman-teman masuk ke pages ya. Kemudian kita bikin satu folder baru, namanya adalah layout. Kayak gini, kemudian bikin satu file baru, namanya adalah dashboard. Out layout maksud saya. Nah, artinya layout yang bisa diakses ketika orangnya itu sudah login gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, isi dari out layout ini kita ambil dari sini, teman-teman. Di bagian ini ya, kita isi kode. Nah, yang ini kita copy aja semua. Kita paste di sini. Nah, kayak gini. Tinggal bagian page ini kita ganti namanya jadi out layout. Oke, sip. Terus, kita juga harus bikin halaman baru kan kemarin kalau teman-teman lihat di bagian login ini ya. Di sini kan kalau misalkan dia sudah berhasil login, kita arahkan dia ke dashboard kan. Nah, kita harus bikin juga halaman untuk dashboardnya. Masih di pages ya, di sini. Kita bikin aja dashboard page tsx gitu. Kemudian kayak gini. Udah, kita biarin aja dulu kayak gini. Kemudian kita masuk ke main tsx. Punyanya klien. Nah, kita akan bikin satu root baru untuk dashboard. Tapi root ini pakai layout gitu, kurang lebih kayak gitu. Caranya gampang aja. Di sini kita bikin root kayak gini ya. Kita kasih dia elemen. Elemennya adalah out layout. Jangan lupa kita import kayak gini. Kemudian di dalamnya kita bikin aja kayak gini. Root gitu ya. Kemudian path-nya kita isi pakai dashboard. Nah, kayak gini. Kemudian elemennya kita isi aja pakai dashboard yang tadi. Dashboard page. Ininya kita hapus, kemudian kita kayak gini. Nah, udah. Sekarang kita tinggal akses aja bagian dashboard page-nya, teman-teman. Kalau saya akses dashboard. Nah, dia kan error, teman-teman nih. Saya coba zoom dulu ya, biar kelihatan errornya. Nah, katanya errornya itu ada di bagian sidebar titik tsx. Jadi teman-teman masuk lagi di sini, cari aja sidebar titik tsx. Nah, kelihatan nih ada yang garis merah, bagian ini yang error. Cara ngeberesinnya gampang aja, kita tinggal tulis type kayak gini, kemudian save, udah beres. Kita cek lagi hasilnya, kita refresh. Nah, dia berhasil muncul, teman-teman. Sesimpel itu aja. Terus yang perlu kita kerjakan selanjutnya itu adalah kita simpan konten dari setiap halamannya ada di tengah sini kan. Nah, caranya teman-teman masuk ke dalam out layout lagi ya. Nah, di sini. Nah, bagian ininya kan banyak nih. Kita hapus aja, teman-teman. Jadi kayak gini dia. Untuk paddingnya kita isi dia jadi 5 kayak gini mungkin cukup.
Kemudian untuk menampilkan konten dari setiap halamannya nanti, komponennya adalah outer teman-teman namanya. Outlet. Nah, kayak gini. Udah. Outlet ini teman-teman ambil dari sini ya. Nah, dari React Router. Sehingga hasilnya nanti kayak gini dia. Muncul tulisan dashboard page, yang dimana dashboard page ini kita ambil dari sini. Dari halaman dashboard page-nya kan. Kalau saya coba testing lagi kayak gini, kita cek. Nah, sama teman-teman. Jadi untuk nge-install template adminnya gitu aja, gampang. Tugas kita sekarang tinggal rapihin bagian dashboard adminnya aja dulu. Pertama yang akan kita benerin adalah hapus ini teman-teman. Nah, breadcrumb ini kita hapus ya. Caranya teman-teman masuk di sini, di bagian out layout. Ini sih masalah selera, hanya kalau saya itu kurang suka jadi saya hapus aja. Kalau teman-teman pingin sediakan, kalau teman-teman nggak pingin hapus ya nggak jadi soal, simpan aja. Di bagian out layout ini, pertama separatornya saya hapus, kemudian elemen breadcrumbnya juga saya hapus, kayak gini. Nah jangan lupa bagian importnya juga dihapus teman-teman, biar nggak menuhin. Kalau di save, nah dia jadi jauh lebih rapih kayak gini teman-teman. Selanjutnya kita mainin bagian middleware-nya dulu teman-teman. Kan ini usernya udah login ya. Kalau saya akses ke sini, nah dia bisa balik lagi. Kan harusnya nggak bisa. Kalau dia bisa balik lagi, artinya kalau dia belum login juga bisa mengakses dashboard ini. Nah makanya kita harus benerin bagian middleware-nya dulu. Jadi konsepnya kayak gini teman-teman. Kan kita itu di dalam API kita punya banyak roots ya. Nah ada root 1, 2, dan seterusnya gitu kan. Setiap kali user mengakses roots ini, maka dia harus melewati verify token dulu. Nah, verify token ini nanti si API akan menerima token yang dikirimkan dari front-end melalui cookies. Karena kalau teman-teman masih ingat, dalam proses login di API, kita kirimkan cookies kalau dia sukses kan. Nah, jadi kalau misalkan cookiesnya diterima dan valid, dia bisa mengakses root ini. Kemudian juga akan otomatis mendapatkan resource yang diperlukan gitu ya. Tapi kalau misalkan verify tokennya gagal, maka kita cukup buatkan satu response unauthorized gitu ya. Atau statusnya 401. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi kita mainnya di API sekarang. Kita pindah teman-teman ke sini, ke bagian API ya. Coba saya minimize dulu semua. Nah kayak gini. Ternyata ada satu folder yang kurang, namanya middleware. Kayak gini teman-teman. Sorry, D-nya 2, middleware. Nah, kayak gini ya. Di dalam sini kita bikin aja file baru namanya verify token.js gitu ya. Nah, kayak gini. Jadi nanti di dalam verify token ini kita akan lakukan validasi kira-kira request yang masuk ke API kita itu menyertakan token atau enggak. Kalau menyertakan token pun harus dicek lagi kan kira-kira tokennya valid atau enggak gitu ya. Nah, caranya kayak gini teman-teman. Pertama kita bikin dulu misalkan metodenya verify token gitu ya. Nah, karena dia middleware, maka kita tambahkan parameter ketiga yaitu next gitu ya. Pertama token. Nah, kita ambil dari rect cookies token kayak gini. Kemudian kita cek dulu kalau nggak ada token gitu ya. Sorry ini lupa teman-teman. Nah, kayak gini. Kalau tidak ada token, maka kita langsung aja kayak gini. Kalau nggak ada token. Tapi kalau misalkan ada token, lakukan kayak gini. Pertama, decoded gitu ya. Metodenya itu, kita pengen dulu JWT-nya. Kita import dulu di sini. Import JWT kayak gini ya. Nah, JWT metodenya itu adalah verify. Nah, yang kita verify itu adalah token yang dikirimkan dari cookies dari sini ya. Kemudian kita bandingkan dengan JWT secret kita. Ini valid atau enggak gitu ya. Kalau misalkan valid, kita tinggal cari aja usernya siapa. White, kita panggil modelnya ya. Modelnya itu kan user. Kita import dari sini. Nah, metodenya itu adalah find by ID. Nah, decoded ID gitu ya.
Teman-teman perlu tahu dari mana ID ini. Kita masuk dulu ke dalam Authentication Controller. Teman-teman dilihat aja. Nah, ID itu berasal dari sini, teman-teman. Nah, karena saya tulisnya adalah ID. Kalau saya tulis di sini adalah ID saya gitu ya, maka di bagian sini juga sama. Jadi decoded ID saya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Saya balikin lagi. Oke. Nah, nanti di sini yang akan kita pilih itu adalah semuanya kan, kecuali password. Kan passwordnya tak perlu ditampilkan gitu, karena kita cuma perlu nama emailnya aja gitu. Kemudian kita lakukan pengkondisian lagi. Kalau usernya itu nggak ada ternyata, kayak gini aja gitu. Kalau misalkan usernya ada, berarti rec user kita isi oleh data user yang ini. Nah, kemudian kita lakukan next. Next itu artinya monggo silahkan lanjutkan ke proses yang lain gitu ya, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan error, ya kita kayak gini aja, udah selesai teman-teman. Kemudian setelah verify token ini beres, nah kalau kita balik lagi ke halamannya ya, di sini itu kan harus tahu kira-kira yang loginnya siapa, kemudian emailnya siapa gitu ya. Berarti kita harus cari tahu teman-teman. Cara cari taunya nggak ada jalan lain selain kita bikin satu metode baru untuk mengenali kira-kira siapa yang lagi login gitu ya, kayak gitu. Caranya itu teman-teman di Authentication Controller di sini ya. Kita bikin aja misalkan export cons UMI gitu ya, biar agak keren dikit. Nah, kayak gini. Kita tinggal cari aja kayak gini teman-teman. Try and catch. Kita tinggal bikin cons user, await user, find by rec user ID. Kayak gini. Nah, rec user ID ini kita dapatkan dari sini teman-teman. Nah, dari sini gitu ya. Jadi yang kita pilih itu semua kecuali password. Gini. Kemudian tinggal res. Udah kayak gini aja. Aman. Kalau ada yang error ya kayak gini. Nah, kayak gini ya. Kemudian kita masuk lagi ke dalam rootnya. Jadi si metode ini harus kita daftarkan kan. Kita daftarinnya di sini. Nah, kita bikin root. Pertama itu use verify token teman-teman. Nah, gini. Jadi pertama kita daftarkan dulu si middleware verify tokennya ya. Kemudian kita tinggal kayak gini, get. Nah, udah. Jadi semua root yang ada di bawah sini harus melewati verify token terlebih dahulu. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Oke, ininya udah. Kita cek lagi ya. Nah ini teman-teman, saya salah, sorry, bukan kayak gini. Tapi bagian verify tokennya kita simpan caranya kayak gini. Verify. Nah kayak gini teman-teman. Jadi artinya kalau mau ngakses UMI harus terverifikasi dulu tokennya gitu. Kayak gitu kurang lebih ya. Selanjutnya itu kita tinggal panggil aja nih UMI ini di dalam out layout atau di dalam master layoutnya gitu ya, supaya setiap kali user yang mengakses halaman dashboard atau halaman apapun yang menggunakan layout ini, dia akan selalu melakukan pengecekan ke sini teman-teman. Nah, harapannya kan kalau ketika misalkan dia menghasilkan true, berarti dia udah login. Tapi kalau dia menghasilkan false, nah berarti dia belum login. Nggak bisa tuh mengakses ke sana. Kurang lebih kayak gitu konsepnya. Di dalam React, kita kenal dengan istilah hooks. Nah, maksudnya hooks itu adalah apa ya, kalau saya bisa bilang ya seperti helper lah, helpernya di dalam React. Jadi kita bikin helper, kemudian kita bisa panggil, atau sifatnya itu reusable gitu, kita bisa panggil dimanapun dan kapanpun. Jadi teman-teman di dalam folder ini ya, client, masuk ke src, kemudian ke hooks, kita bikin satu file baru, namanya adalah use out.ts kayak gini.
Isi dari use out ini kita akan mengembalikan nilai user teman-teman yang didapat dari sini gitu ya. Jadi kalau misalkan usernya didapatkan, artinya kan dia berhasil login gitu ya. Kalau misalkan enggak, ya artinya dia belum login. Kurang lebih kayak gitu. Maka di sini saya bisa tulis kayak gini. Tadi itu URL-nya kan out.umi gitu ya, kayak gini. Kemudian return data. Kalau misalkan dia error atau dia belum login gitu ya, kita kayak gini aja, no. Kemudian kita export default is loginnya kayak gini. Oke, ininya udah. Tinggal kita panggil nih bagian is login di master layout. Jadi pertama kita siapkan dulu state datanya gitu ya. Pertama user yang nanti kita pakai untuk nyimpen ininya kan, data usernya siapa gitu. Nah, di sini kita pakai interface user, ada name, string gitu ya. Tipenya email dia string. Nah, yang user ini nanti kita simpan dia di sini. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, kayak gini. Kemudian kita bikin lagi cons untuk loading. Kayak gini. Kemudian bikin juga cons untuk pengecekan dia udah login atau belum gitu ya. Untuk nyimpen nilainya maksud saya. Nah, kayak gini aja. Terus selanjutnya di sini kita bikin aja use effect. Jadi use effect ini simpelnya ketika pertama kali halaman ini dirender, maka apa yang akan dikerjakan gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Kita bikin misalkan metode baru cek login. Nah, kayak gini bisa. Nah, kayak gini. Di sini kita bikin aja user diambil dari await yang tadi is login. Nah, kayak gini. Kita log aja dulu usernya. Dia berhasil diterima atau enggak gitu ya. Nah, yang cek login ini kita eksekusi di sini, teman-teman. Jadi supaya dia dijalankan otomatis. Saya refresh, saya coba inspect. Cek di konsol ya. Nah, dia muncul satu teman-teman objek. Nah, ternyata dia masuk lagi ke dalam key user kan. Kita rubah aja bagian sini. Supaya dia langsung munculin datanya di bagian use out ini ya. Di sini kita tinggal tambahin aja data titik user. Udah. Kita tinggal balik lagi cek hasilnya. Nah, dia langsung munculkan kayak gini teman-teman. Berarti udah oke. Selanjutnya di bagian out layout, nah kita harus setting bagian ini. Login dan juga usernya. Pertama kita set dulu login in. Nah, yang ini diisi aja oleh tanda seru 2 kali, kemudian datanya user. Maksudnya adalah state ini akan bernilai false kalau tidak ada user gitu ya. Tapi kalau ada user, dia akan bernilai true. Nah, kalau dia bernilai true, berarti kita tinggal set user kayak gini. Caranya kayak gini, user. Nah, kemudian ininya udah, tinggal set loadingnya kita setting dia jadi false. Lognya kita hapus. Udah. Terus di sini kita tinggal cek lagi. Kalau misalkan dia ada loading gitu ya, kita return aja dia null. Kayak gini. Kemudian cek kalau misalkan dia belum login, diambil dari state yang ini ya. Kita tinggal return navigate, diambil dari sini ya. Nah, recruiter. Kita arahkan dia ke halaman awal kan kayak gini. Kemudian state-nya kita reset. Yang location ini kita import dari sini teman-teman. Cons location sama dengan use location. Kemudian kita import kayak gini. Jadi harapannya sekarang kalau misalkan nggak ada user, maka mau tidak mau arahkan kembali user ke dalam halaman awal gitu ya. Jadi saya refresh. Nah, berhubung kita belum punya fitur login,
Kita masuk ke application ya. Di sini kan ada token nih. Di bagian storage, di bagian cookies, ada token. Kita hapus aja tokennya teman-teman. Kemudian kita refresh. Nah, dia berhasil masuk ke halaman login kan. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Kalau saya paksa masuk ke halaman dashboard ya, kayak gini. Dia tetap balik ke halaman login kan. Oke, berarti udah sip. Nah, sekarang kita tinggal coba aja untuk login teman-teman. Tapi teman-teman perlu ingat, masuk dulu ke halaman login form. Nah, di sininya kita belum benerin. Harusnya kita bikin lagi di sini. Arahkan dia ke halaman dashboard kan. Berarti kita bikin dulu di sini cons navigate gitu ya. Nah, kayak gini. Kemudian di sini kita langsung navigate dashboard. Oke, kita coba cek ya. Saya refresh, masuk dengan akun yang benar. Loginnya sukses. Nah, langsung redirect ke halaman dashboard. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Kalau udah kayak gini, kita tinggal tulis aja usernya di sini. Maksudnya adalah tulis props yang ini ya. Nah, simpennya di sini. Kemudian yang ini kita copy paste, timpa yang ini teman-teman. Nah, dia jadi nggak ada error kan. Tapi sekarang bagian out layout dia jadi ada error satu. Nah, ini nih. Katanya tipe user itu, katanya data yang ini, dia tuh kemungkinan tipenya user atau null gitu ya. Sementara saya isi di sini, dia harus ada. Itu gampang aja, kita kasih aja operator atau, tulis aja null. Dah beres. Jadi nggak ada yang error semuanya. Sekarang kalau saya cek lagi, oke, aman ya. Tapi nama di sininya belum terubah nih. Itu gampang teman-teman. Caranya, teman-teman di bagian data user ini nih, di bagian nav user ya, kita hapus aja data titiknya, diisi oleh user aja. Biarin aja dulu dia warna merah teman-teman. Tapi hasilnya teman-teman lihat, nah dia sudah berubah. Oke, kita tinggal benerin tipenya aja. Oke, jadi cara benerinnya itu gampang aja teman-teman. Karena kan di bagian user ini nih, di nav user, dia pertama itu tidak mungkin menerima data yang kemungkinan akan bernilai nol gitu kan. Jadi kita kondisikan aja kayak gini. Kalau ada user, baru kita render teman-teman. Ini danya kurang 1. Nah, kalau ada user baru kita render gitu ya. Sekarang garis merahnya kita cek lagi. Property avatar is missing katanya kan. Nah, berarti kita nggak kirimkan property avatar. Karena kita nggak ada property avatar kan. Di bagian user ini, kita klik aja. Avatarnya kita hapus teman-teman. Gitu. Yang ini, kita komentari dulu. Kemudian yang ini juga kita komentari setiap avatar. Udah, dia jadi nggak ada error teman-teman. Kalau dilihat hasilnya, nah dia masih sama aja. Oke, sip ya. Terus tugas kita benerin bagian ini nih, yang CN ini. Ini tuh diambil dari inisial teman-teman. Gampang, berarti kita masuknya di sini ya, di nav user lagi. Nah, kita bikin aja metode untuk bikin inisial. Misalkan initials gitu ya. Username kayak gini. Kemudian kita split kayak gini deh biar nggak bingung. Nah, kita pisahkan berdasarkan spasi ya. Kemudian kita slice indeks ke 0 dan ke 2. Kemudian kita bisa kayak gini map. Misalkan N atau word deh. Nah, biar agak manusiawi gitu tulisannya. Word titik chart at. Nah, maksudnya adalah ambil setiap huruf, kemudian dari indeks ke 0 ya, kita bikin dia uppercase gitu. Kemudian kita join kayak gini. Inisialnya kita simpan di sini di bagian CN. Nah, kayak gini, kemudian cari lagi ke bawah. Oke.
Kita cek ya. Sip teman-teman, inisialnya dia berubah gitu kan, keren ya. Sekarang kita bikin metode untuk untuk logoutnya teman-teman. Kita bikin aja dulu di sini. Pertama masuk ke dalam autentifikasi controller ya. Kita bikin export const logout gitu ya. Logout itu caranya kan kayak gini aja, kita tinggal clear aja cookiesnya, cookie yang namanya token gitu ya. Kemudian tinggal return res status. Udah kayak gini aja. Kemudian di sininya kita tinggal kayak gini. Nah, seperti biasa, bagian logout ini kita import di dalam authentication routes. Kita masuk ke sini, kemudian dia metodenya post ya teman-teman. Nah, kayak gini. Logout. Ininya kita ganti pakai logout. Nah, sip ya. Kemudian di bagian app sidebar, di nav user di sini nih. Kita bikin aja sekarang const handle logout gitu ya. Udah kayak gini aja. Tinggal seperti biasa kita pakai toas. Const data. Oh, ini kurang white. Nah, kalau kalau logoutnya sukses, kita arahkan ke halaman awal kan. Berarti di sini kita bikin dulu navigate. Nah, kayak gini. Kemudian kita bikin navigate-nya ke slash, artinya ke halaman awal. Kalau error kayak gini, kemudian kita tinggal toss aja. Udah selesai. Yang handle logout ini kita panggil di sini. Nah, di sini ya. Kita tinggal bikin aja on click. Udah aman. Kita cek ya. Saya refresh, saya coba logout. Aman teman-teman tuh. Sip. Saya coba arahkan langsung ke halaman dashboard tanpa login. Oke, dia gagal. Saya cek login lagi. Kalau saya akses halaman login, nah dia bisa. Sekarang bagian ini yang harus kita benerin teman-teman. Nah, cara untuk menghandle-nya, kita kayak gini teman-teman. Kita di dalam ini ya, saya minimize dulu di client, di public, kemudian kita masuk ke main.tsx. Nah, di sini kita harus pisahkan mana bagian yang dia itu public routes atau mana yang dia bagian itu harus login dulu gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kita harus bikin dulu satu folder baru di sini. Namanya adalah routes. Kayak gini aja. Nah, kemudian di dalamnya kita isi kayak gini. Public route.tsx. Nah, kayak gini ya. Nanti si public route ini akan jadi sebuah template teman-teman. Sama kayak gini. Nah, ini kan ada out layout, berarti artinya setiap halaman yang ada di dalam layout ini, artinya dia harus login dulu kan. Nah, sama kita juga harus bikin public route. Jadi setiap halaman yang ada di dalam template ini, dia tidak boleh bisa diakses. Jadi setiap halaman yang ada di dalam template ini, dia tidak boleh diakses. Atau tidak bisa diakses kalau dia sudah login. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang dia kayak gini. Pertama kita bikin dulu tipenya. Nah, kayak gini. Jadi nanti kita akan tempatkan si children ini sebagai pengisi di sini, teman-teman. Nah, kita bikin dia props-nya kayak gini. Kemudian kita bikin aja const loading.
Oke, nah sekarang kalau udah kayak gini, kita bikin aja use effect supaya dilakukan pengecekan ketika halamannya baru di-render gitu. Lalu di dalam sini kita kayak gini teman-teman. Pertama, set loadingnya itu kita isi dengan true ya. Kemudian bikin aja cons user gitu kan. Sorry, cek login. Nah, sama. Kayak gini aja teman-teman. Udah selesai. Tinggal kita panggil cek loginnya di sini. Kan sama seperti yang ada di dalam sini. Nah, selanjutnya kita tinggal cek aja. Kalau ada loading berarti return null gitu. Kemudian kalau dia ada login, kalau dia sudah login gitu kan ya, baru kita arahkan dia ke dalam navigate to dashboard gitu. Nah, kalau dia udah login, arahkan dia ke dalam dashboard gitu. Jadi nggak bisa mengakses halaman ini. Tinggal yang bagian ini kita ganti jadi kayak gini teman-teman. Udah. Jadi nanti setiap halamannya itu dari halaman yang belum login gitu ya, yang bisa diakses sebelum login, dia akan tampil di sini. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal lakukan pengecekan di dalam main TSX. Di sini ya. Nah, biar jauh lebih rapi, kita bikin aja kayak gini, cons public routes. Isinya kita kayak gini aja. Pertama pet login page gitu ya, kemudian kedua sign up page. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal mapping bagian ini teman-teman. Caranya di sini aja. Kita tulis public routes map gitu ya. Kemudian kita langsung panggil aja pet dan elemen. Pet elemen ya benar kayak gini. Kemudian yang ini, yang bagian ini nih, biar kita nggak nulis dua kali, kita simpan di sini teman-teman. Nah, udah. Tinggal yang pet ini kita isi oleh pet kayak gini. Elemennya kita ganti nggak kayak gini caranya, tapi dibungkus dulu oleh public root. Yang ini public root titik tsx ya, yang barusan kita buat kayak gini. Di tengahnya baru elemen teman-teman. Ini harusnya kurang T satu lagi. Nah, harusnya kayak gini dia. Kemudian di sini kita bikin dia key teman-teman. Key-nya pet aja. Udah. Sekarang kita coba ya. Saya masih ada di dashboard. Saya coba akses halaman awal. Ini ya. Saya enter. Nah, dia balik lagi ke dashboard kan. Closing up. Nah, dia balik lagi ke sini teman-teman. Oke, sekarang berarti rootnya sudah terproteksi. Kalau udah login nggak bisa masuk ke halaman awal. Kalau belum login nggak bisa masuk ke halaman dashboard. Kurang lebih kayak gitu. Settingan terakhir itu kita setting bagian sidebarnya teman-teman. Jadi kita sesuaikan menu yang bakal dipakainya. Teman-teman bisa masuk di dalam app sidebar. Nah, di sini ya. Pertama itu kita hapus bagian ini nih. Ini kan ada array nih. Kita hapus bagian ini. Nah, yang navmainya kita hapus. Kemudian nanti di sini dia akan ada merah kan? Kita hapus juga. Kita save, kita cek dulu hasilnya. Nah, jadi nanti dia kurang lebih kayak gini teman-teman. Tinggal kita benerin bagian sini. Di dalam projects ya. Kita bikin project gitu kan. Untuk URL-nya kita diamin aja dulu. Buat teman-teman yang pengen tahu daftar dari icon ini
Itu kita pakai Lucid React, teman-teman. Ini sekalian kita lihat hasilnya ya. Oke. Kalau teman-teman pengen tahu, teman-teman cek aja di sini. Namanya adalah Lucid React. Nah, banyak. Di sini teman-teman bisa search ikonnya apa gitu. Oke, ininya udah, tinggal yang bagian more-nya kita hapus. More itu adanya di sini, teman-teman. Coba kita cek. Nah, ini. Di dalam ini ya, nav project ada more. Nah, ini kita hapus. Kita save, kita lihat hasilnya. Nah, dia kayak gini, teman-teman. Oke, kemudian yang ini nih. Nah, button menu ini kita hapus juga. Dia adanya di sini, teman-teman. Bagian drop down menu. Drop down menu. Nah, drop down menunya kita hapus. Oke, masih di dalam nav project ya. Kita cek lagi. Oke, drop down menunya sudah hilang. Kita tinggal minimize. Nah, ikonnya dia jadi hilang, teman-teman. Gampang. Kita tinggal balikin. Caranya di sini kita tinggal hapus aja bagian class name ini, teman-teman. Udah. Yang ininya juga kita hapus. Kemudian yang A ini kita ganti dia jadi link. Ambil dari React Router ya. Ref-nya kita ganti jadi to. Sesimpel itu aja, teman-teman. Nah, kita tinggal benerin bagian sini. Yang tidak terpakainya kita hapusin. Oke, aman. Balik ke app sidebar, kita cek. Sama kita hapus-hapusin dulu yang tidak terpakainya, teman-teman. Oke, nah kita lihat hasilnya. Sip, teman-teman. Saya refresh. Nah, dia muncul gitu kan. Diklik juga dia bisa, teman-teman. Nah, tinggal yang terakhir kita bikin satu menu lagi yaitu dashboard, teman-teman. Caranya sama aja. Di sini kita tinggal bikin di atas project ya. Kita bikin aja misalkan dashboard gitu. Pakai array sama isinya dia ada name. Name-nya itu adalah dashboard. Kemudian ada URL, kemudian ada icon. Iconnya kita bikin pie chart aja atau apa ya kira-kira. Kalau saya nggak salah itu ada layout dashboard. Nah, ini. Setelah kurung sikunya kita kasih koma, teman-teman. Nah, kemudian untuk bagian komponennya, kan sebetulnya nanti yang bakal tampil tuh sama kayak gini, teman-teman. Pasti sama aja. Kita bikin aja satu komponen baru di sini ya. Di dalam komponen misalkan nav links kayak gini, kemudian tsx. Nah, isinya itu diambil dari ini aja semua. Kita copy dari nav project ya. Kita paste di sini. Nah, kemudian di sini kita tulis juga jadi nav links kayak gini. Oke, tinggal props-nya itu kan ada projects, ada juga title berarti, teman-teman, kayak gini. Nah, yang title-nya kita tulis di sini, teman-teman. Kemudian di sini kita tulis title. Dia tipenya adalah string. Kayak gini. Ininya ganti bukan projects, teman-teman, tapi kita tulis links. Nah, kayak gini aja. Oke, kita tinggal panggil navlink ini di sidebar. Nah, di sini ya di bagian app sidebar. Sekarang yang ininya kita hapus. Kita isi pakai navlinks. Oke, bukan dari React Router ya, tapi diambil dari komponen. Jangan sampai salah, teman-teman. Dashboard kayak gini, kemudian satu lagi itu project kan. Yang project dia kayak gini, data titik projects. Nah, jadi supaya dia reusable. Kalau sekarang kita cek, hasilnya kayak gini, teman-teman. Sama aja. Oke, mantap ya. Oke, teman-teman, sampai di sini halaman admin dashboardnya itu udah selesai kita bikin. Tinggal nanti di video berikutnya kita bakal mulai tambahin fitur-fitur utama dari aplikasi ini. Stay tune terus di channel ini, kita ketemu lagi di video berikutnya.